Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran seni budaya, tapi akan lebih bagus kalau sebelum belajar kita membaca doa. Baik, mohon duduk dengan rapi, bersiap, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Siapkan buku LKS kalian dan juga buku tulis kalian. Lalu kita mulai belajar. Let's get it. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang ekspresi wajah. Perlu kita ketahui sebelumnya kita sudah belajar tentang pantomim itu apa. Pantomim itu artinya adalah isyarat, di mana kita tidak memberi tahu secara verbal atau secara lisan, tapi melalui gerak tubuh. Setelah kita belajar olah tubuh atau belajar gerakan-gerakan dalam pantomim, kita juga perlu mempelajari ekspresi wajah, karena ekspresi wajah adalah salah satu gerakan yang paling penting dari pantomim. Selain memberikan gestur gerakan, kita juga memberitahu atau menyampaikan perasaan dari pemain pantomim ini melalui ekspresi wajah. Nah, latihan ekspresi wajah dari gerakan pantomim bisa dilakukan dengan cara berlatih di depan cermin dengan menggambarkan berbagai ekspresi ketika kita dalam kondisi sedih, senang, gembira, kecewa, marah, dan ekspresi lainnya yang dapat memberitahukan atau menyampaikan seperti apa perasaan si orang yang melakukan pantomim. Lalu yang ketiga ada improvisasi. Apa itu improvisasi? Improvisasi dalam bermain pantomim sama artinya dengan menciptakan, merangkai, memainkan, menyajikan sesuatu tanpa persiapan. Berarti pantomim ini biasanya selain dengan rencana atau struktur gerakan yang akan dilakukan, bisa juga dilakukan dengan cara refleks atau secara spontanitas. Selain itu, improvisasi juga dapat berarti menampilkan sesuatu dengan mendadak dan melakukan sesuatu begitu saja secara spontan dan apa adanya. Improvisasi perlu dilatih secara rutin agar pemain pantomim memiliki rangsangan spontanitas serta dapat menciptakan akting yang wajar, tidak dibuat-buat dan tampak natural. Jadi tidak sembarangan sebuah improvisasi itu dibuat, tapi harus ada latihan juga. Karena apa? Dari latihan improvisasi yang dilakukan, seseorang yang melakukan pantomim akan dengan cepat dapat berpikir gerakan apa yang akan dilakukan, gerakan apa yang diminta bisa kita lakukan secara langsung, secara spontan atau dadakan. Lalu yang keempat, ada kemampuan indera. Kemampuan indera dalam bermain pantomim yang perlu dilatih meliputi indera pencicipan, indera peraba, indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera penciuman. Indera ini sangat mendukung pertunjukan pantomim. Jadi, indera yang dilatih ini sangat mendukung gerakan pantomim, sangat membantu ketika kita melakukan pantomim. Selanjutnya ada sikap tubuh dan ekspresi wajah. Setelah kita melatih olah tubuh kita agar lebih lentur, agar lebih mudah digerakkan, latihan mengolah sikap tubuh dan ekspresi wajah sangat diperlukan untuk menggambarkan suasana batin yang digambarkan dalam pertunjukan pantomim. Latihan ini disertai perasaan dan imajinasi serta dilakukan secara rutin agar mencapai keluasan dan kewajaran saat melakukan pertunjukan. Jadi ketika kita menampilkan pantomim, sikap tubuh dan ekspresi kita tidak kaku, tidak terlihat kalau kita itu baru melakukannya atau kita melakukannya secara dadakan. Tadi kita biasanya harus melakukan improvisasi. Nah, dari improvisasi itu kelenturan kita bisa terlihat apakah kita dengan cepat tanggap melakukan apa yang diminta oleh orang yang melihat pertunjukan. Nah, dengan mengontrol ekspresi wajah, kita juga bisa
memberitahukan kalau kita ini, kita sudah sering melakukan pantomim, kita bisa melakukan apa saja, menyampaikan emosi apapun dengan ekspresi wajah yang terus dilatih dan sikap tubuh yang terus diolah. Lalu ada emosi. Latihan untuk mengembangkan dan mengolah emosi dalam pertunjukan pantomim sangat diperlukan untuk menampilkan ekspresi wajah atau mimik pemain. Oleh karena itu, perlu dicari suasana untuk menggali dan mengeksplorasi berbagai emosi yang ada dalam kehidupan manusia saat melakukan latihan. Seperti tadi melatih ekspresi wajah, emosi pun harus dilatih dengan cara kita mencari tahu seberapa banyak emosi yang dimiliki oleh manusia. Dengan mengetahui emosi-emosi yang dimiliki manusia, kita bisa menunjukkan, bisa menampilkan berbagai macam penampilan dari pantomim, yang mana hanya memberitahukan emosi atau memberikan pesan melalui ekspresi raut wajah dan juga gerakan. Dengan mempelajari emosi ini, kita bisa memberitahu banyak suasana hati dari orang-orang yang ada, baik yang pernah ataupun belum pernah kita alami. Baik, untuk hari ini kita hanya mempelajari itu aja. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akan saya berikan tugas melalui Google Formulir. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan kalian. Jika tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Tapi jika keluar rumah, kalian harus menggunakan masker. Oke? Cukup sampai di sini materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.